Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, beberapa pertanyaan terkait pemberian obat cacing. Nah, hari ini kita nggak usah mikir PMK. Mudah-mudahan PMK segera selesai. Mudah-mudahan Lebaran Haji semua sapi-sapi yang terkena PMK bisa segera sembuh untuk bisa dikorbankan dengan baik dan memenuhi persyaratan. Hari ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang pemberian obat cacing. Nah, ada beberapa jenis pemberian obat cacing. Yang pertama adalah pemberian secara oral, masuk ke dalam mulut. Ada dua bentuk, biasanya adalah bentuk cair yang bisa langsung ke mulut. Yang sebaiknya itu diberikan pada sapi-sapi sebelum makan. Nah, sebelum makan supaya efektif, baik itu cair ataupun bolus. Nah, ini bentuknya, kandungannya biasanya ada satu macam, yaitu bisa albendazol ataupun yang lain. Nah, kelebihannya memang dia efektif hanya untuk cacing-cacing yang berada di saluran pencernaan. Nah, tetapi mungkin tidak bisa kena pada cacing-cacing hati. Nah, pemberian obat cacing ini ada kemudahannya apa? Peternak bisa memberikan langsung dengan obat seperti ini. Kita ambil berapa dosisnya, kita bisa baca. Mungkin bobot 300, dia butuh 20 mili. Bisa langsung kita berikan pada sapi lewat mulutnya. Nah, sama dengan bolus juga kita bisa berikan pada mulutnya. Nah, ini kita bisa nanti praktekkan. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya bahwa dengan obat ini sapi-sapi bunting itu beresiko menjadi keguguran kalau diberikan obat cacing. Yang kedua, kalaupun dia tidak keguguran, bisa beresiko menyebabkan cacat pada pedetnya. Nah, ini cara pertama, pemberian secara oral. Kemudian yang kedua, sahabat semuanya, kita bisa berikan pilihan yang lain dengan pemberian injeksi secara subutan di bawah kulit. Nah, ada beberapa sediaan, salah satunya mungkin ivermectin, yang mana ivermectin ini juga kita bisa berikan komplit. Dia bisa menghilangkan cacing-cacing yang ada dalam tubuh dan juga bisa menghilangkan ektoparasit seperti skabies dan yang lainnya, sahabat semuanya, atau mungkin caplak dan segala macamnya. Tetapi kekurangannya cuma satu, yaitu juga sama, dia bisa berisiko menyebabkan keguguran. Itu seperti itu. Kecuali ivermectin yang tersedia ada klorsulonnya, biasanya dia tidak berisiko terhadap keguguran. Nah, sahabat semuanya, ini obat subutan ini harus memang dalam pantauan tenaga kesehatan ataupun dokter hewan, supaya risiko-risiko seperti keguguran itu dapat diminimalisir. Nah, dan hati-hati, harus dibaca juga dosisnya. Biasanya dosisnya 1 mili per 50 kg berat badan. Pernah kejadian beberapa teman tanpa dipantau oleh dokter hewan, pemberian ivermectin ini yang berlebihan pada kambingnya tewas semuanya, sahabat semuanya. Nah, berikutnya adalah obat cacing hati. Obat cacing hati ini biasanya unik, pemberiannya juga subutan. Obat-obat yang tersedia disuntik dalam subutan berbeda dengan yang ini. Nah, kalau obat yang biasanya albendazol ini biasanya kurang efektif terhadap cacing Fasciola hepatica ataupun cacing Fasciola gigantica. Nah, sahabat semuanya, yang terakhir adalah ini pemberian dalam bentuk pour-on atau tetes punggung. Tetes punggung ini mempunyai kelebihan pertama, mudah diaplikasikan. Hanya kita ambil dengan sepet yang tadi, kita bisa ambil, kemudian kita teteskan dari punggung bagian atas leher sampai ke bagian pangkal ekor, seperti itu bisa dilakukan. Nah, isinya biasanya ada dua macam, bisa ivermectin, kemudian bisa juga abamectin. Ini monggo, dan efektivitasnya luar biasa efektif. Karena kelebihannya juga selain dia tidak menyebabkan keguguran, tidak berisiko keguguran, sapi-sapi yang bunting ini masih bisa diberikan seperti itu. Dalam kondisi bunting, dia cacingan atau kudisan atau skabies, diberikan ini bagus sekali. Dan menurut hasil penelitian, hampir 95% ke atas cacing-cacing yang ada di saluran pencernaan juga lewat dengan akan hilang, akan bersih dengan pemberian ivermectin ataupun abamectin yang diberikan secara pour-on, sahabat semuanya. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita akan tes satu persatu.
Seharusnya kita ikuti aplikasinya. Nah, ini sapi-sapi yang mau kita programkan untuk breeding, sehingga kita pastikan sebelum kawin dia akan kita berikan obat cacing dulu, karena kemarin sudah kita rogoh tidak bunting. Nah, kita coba ini kira-kira beratnya 250, maka kita akan berikan sekitar sesuai dosisnya, yaitu 20 ml 20 cc ya, sesuai dengan dosis yang ada di kemasan obat ini. Nah, pilihannya seperti ini, kita bisa pegang, kemudian kita bisa lewatkan samping sahabat semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini efektif sekali, langsung masuk. Nah, sahabat semuanya, kita akan coba pemberian secara ivermectin. Ini bobotnya sekitar 250 juga. Berarti kalau 250 dia dosisnya 1 ml untuk 50 kilo, sehingga kita bisa berikan sekitar 5 cc. Nah, pemberiannya ini harus dengan resep dokter hewan atau tenaga kesehatan. Kita bisa masukkan melalui sebutan di leher. Nah, seperti ini kita masukkan obatnya. Dan ini panas, biasanya sapi akan bereaksi. Nah, sahabat semuanya, ini bisa membersihkan bulu, membersihkan kalau ada caplak dan segala macamnya, dan juga membersihkan cacing-cacing yang ada di dalam tubuhnya si sapi. Sahabat semuanya, untuk yang ketiga yaitu pemberian secara tetes punggung, tetes punggung atau puron. Ini kita bisa teteskan dari sini ke sini sampai ke belakang sini. Jadi, nah, puron ini biasanya dosisnya 1 ml per 10 kg berat badan. Kalau ini sapi bobotnya 200, maka kita ambil 20 ml semuanya. 20 ml kita ambil. Oke, jadi 20 ml untuk sapi bobot 200. Ini aman untuk kebuntingan, sapi-sapi bunting aman, dan juga untuk cacing semuanya bisa hancur, bisa keluar semuanya. Nah, kita teteskan dari sini, dari tetes punggung sampai belakang. Nah, ini reaksinya dia akan terserap oleh saraf-sarafnya, kemudian oleh pembuluh darahnya, sirkulasi darahnya, sampai ke cacing-cacing yang ada di dalam saluran pencernaan, terutama skabies, gudiken dan segala macamnya, ini akan sembuh. Nah, ini tetes secara full on. Jadi sahabat semuanya, monggo bisa dipilih tadi oral bisa, albendazol, kemudian bisa suntik dengan sebutan. Itu nanti harus berkomunikasi dengan dokter hewan atau petugas kesehatan. Dan yang terakhir adalah tetes punggung. Nah, tetes punggung ini lebih simpel, lebih efektif, dan lebih aman untuk sapi-sapi yang bunting, aman, efektif untuk membersihkan cacing-cacing yang ada saluran pencernaan, dan juga efektif juga untuk menghaluskan kulit, menghilangkan dari skabies dan lainnya. Cuma mungkin karena aplikasinya yang mudah, jadi harganya cukup mahal seperti itu. Tapi monggo pilihan-pilihan itu untuk bisa diaplikasikan di kandang masing-masing. Nah, bagaimana pentingnya obat cacing, bahwa memang kita memberikan pakan untuk pertumbuhan sapi, jangan sampai pakan itu nanti dihabiskan juga oleh cacing-cacing yang ada di dalamnya. Nah, sahabat semuanya, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.